Halo guys semuanya, welcome back to my channel. Semoga kalian gak lupa sama channel YouTube aku. Sorry banget, selama berbulan-bulan ini aku sering hiatus alias sering gak upload. Jadi singkat cerita, aku dapat beasiswa Romanian Government Scholarship di jalur ARIC tahun 2025. Pengumumannya itu aku baru dapat di bulan September, tapi aku baru berangkat ke Romania awal Desember, which is lama banget. Lama banget ini karena birokrasinya cukup lama di univ yang aku dapat. Sekaligus visanya itu lama banget, hampir 2 bulan aku baru dapat visa. Jadi di video kali ini aku bakal share tentang beasiswa yang aku dapat, yaitu Romanian Government Scholarship yang jalur ARIC. Karena kalau kalian tahu ya, RGS ini jalurnya ada dua, yaitu jalur MFA dan jalur ARIC. Jalur MFA ini dia dari Kementerian Luar Negerinya Romania, sedangkan ARIC itu dari Kementerian Trade and Investment. Bedanya apa? Bedanya itu di jalur seleksi dan di berkas. Tanya aja sih syarat berkasnya. Tapi kali ini aku bakal fokus di jalur ARIC. Sebenarnya kalau bisa dibilang jalur MFA itu lebih mudah untuk seleksinya. Cuman dia itu termasuk beasiswa yang katanya gaib gitu loh. Jadi sedikit banget orang Indo yang bisa dapat MFA ini. Sedangkan di jalur ARIC meskipun kuotanya itu cuma 40 orang satu dunia, tapi tahun kemarin waktu aku dapat, tahun ini maksudnya 2025, dari 40 orang itu sekitar 15 orangnya itu orang Indonesia. Jadi beasiswa ARIC ini cukup berpeluang besar untuk WNI sih. Pertama, aku mau kasih tahu dulu website resminya. Kalau kalian habis ini pengen baca-baca lagi di website resminya, itu ada di aricburse.ro. Aku nanti kasih link di deskripsinya dan aku kasih screenshotnya di sini juga. Di situ kalian nanti bakal dapat pengumuman kapan biasanya dibuka, kapan deadline-nya dan apa aja berkasnya. Dan tips yang selanjutnya, kalian bisa follow IG-nya KBRI atau Kedutaan Besar Indonesia Bukares, dan juga Instagram-nya PPI Romania untuk kalian biar bisa dapat update tentang beasiswa ini. Next, kita bakal move on ke fasilitasnya. Aku bakal kasih yang agak pahit dulu ya. Jadi beasiswa Romanian Government Scholarship ini dia nggak nge-cover tiket pesawat. Jadi tiket pesawat itu harus kalian siapin dananya sendiri. Beda sama Turki Buscali Scholarship ataupun LPDP yang tiket pesawatnya udah ke-cover. Kalau Romanian ini kalian harus bisa nge-cover sendiri dari Indonesia ke Romania. Harganya itu variatif, kalian bisa cek-cek aja. Menurut aku ini nggak terlalu memberatkan ya kalau kalian misalnya udah punya dana sebelumnya. Kemudian biaya visanya itu udah gratis. Terus kalian bakal dapat asrama gratis selama studi di Romania. Terus dapat kelas persiapan bahasa Romania. Terus untuk yang di bawah 26 tahun kalian bisa dapat asuransi gratis. Sedangkan kalau kalian di atas 26 tahun kalian harus beli asuransi sendiri. Kemudian tentu aja biaya kuliahnya udah ke-cover semuanya, dari kelas persiapan bahasa, terus dari kalian selama kuliah juga udah ke-cover. Dan ada monthly stipend atau uang bulanan. Kalau per tahun ini ya, per yang aku dapet ini, itu satu bulannya 925 lei atau sekitar 3 jutaan. Ini memenuhi atau enggak, aku belum bisa bilang karena aku belum 1 bulan di sini, jadi aku belum bisa kasih gambaran secara real. Mungkin di konten berikutnya aku bakal bahas tentang ini. By the way, asramanya itu asrama kampus dan sekarang di tempat aku nge-shoot video ini aku juga di asrama. Kebetulan aku baru aja pindah kamar karena aku nggak nyaman tidur di bed atas. Aku bisa tunjukin ya. Sebelumnya tuh aku tidur di bed atas ini di kamar aku yang di lantai bawah. Tapi aku bilang ke adminnya kalau aku agak traumatik untuk tidur di atas karena aku dulu pernah jatuh di tangga, jadi aku request untuk pindah. Dan kemarin aku baru aja pindah ke kamar ini. Aku dapet bed yang di bawah dan kebetulan kamar ini masih kosong, jadi sekarang aku masih sendiri. Tapi semoga aja sih aku bakal terus sendiri ya, karena kalau kalian bisa lihat semua sudut kamar ini tuh udah terjajah oleh barang-barang aku. Jadi kalau misalnya ada orang baru, aku
aku harus merombak lagi dan semoga nggak ada orang baru sih. Oke, sekarang kita move on ke berkasnya. Sebenarnya kalau misalnya kalian bandingkan dengan jalur MFA, jalur ARIC ini berkasnya lebih ribet dan lebih mengeluarkan modal atau mengeluarkan duit dibanding MFA. Karena MFA itu berkas dan prosesnya itu simple banget, kayak kalian tinggal upload ke website and that's all. Sedangkan ARIC ini prosesnya adalah nanti kalian harus kirim ke email KBRI Bukares atau Kedutaan Besar Indonesia di Bukares. Kemudian KBRI akan memforward berkas kalian ke kementerian atau agensi di Romanianya. Jadi yang pertama itu adalah paspor untuk ARIC ini. Jadi kalian kalau belum pada punya paspor lebih baik sekarang bikin, karena sekarang masih bulan Desember ya. Kalian masih ada waktu buat bikin paspor. Yang kedua adalah pas foto atau foto formal kalian. Biasanya aku pakainya yang background putih aja sih. Dan dokumen selanjutnya itu ada akta lahir atau birth certificate. Saran aku kalau misalnya akta kalian belum bilingual atau belum dua bahasa, saran aku kalian cepat-cepat perbarui ke Dukcapil. Bilang aja kalian pengen bikin akta yang baru yang dua bahasa, yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bilang aja alasannya untuk daftar kuliah ke luar negeri gitu. Karena kalau misalnya akta kalian masih akta yang lama yang pakai bahasa Indonesia doang, itu kalian nanti bakal perlu terjemahin, bakal perlu legalisir, dan kedepannya bakal ribet lah. Jadi dibanding kalian harus bayar-bayar untuk terjemahkan atau legalisir, mending kalian bikin akta yang baru. Kan sekarang masih bulan Desember, jadi masih ada waktu kalau misalnya kalian mau bikin akta baru. Next ada KTP kalian. Karena KTP kita itu kan cuma bahasa Indonesia doang ya, jadi ini perlu diterjemahin ke penerjemah tersumpah. Kalian bebas nerjemahin di mana aja asalkan itu tersumpah. Kemudian ada medical certificate atau surat keterangan sehat. Nah ini harus bahasa Inggris juga. Tapi kalian bisa pakai cara aku biar kalian nggak boncos untuk bayar. Karena kalau misalnya kalian ke klinik yang pakai bahasa Inggris itu kan pasti mahal ya. Biasanya sekitar 100 ribuan atau 200 ribuan. Nah, kalian bisa pakai cara aku, yaitu kalian bisa periksa di puskesmas yang bayarnya itu biasanya kan sekitar 10.000 sampai 15.000 doang kan. Nah, caranya biar bisa dapet yang bahasa Inggris, kalau misalnya puskesmas kalian belum menyediakan, kalian bisa pakai template dari aku yang aku bakal share di deskripsi. Kalian tinggal edit nama puskesmasnya, terus edit datanya. Habis itu kalian bisa bilang ke petugasnya kalau kalian mau yang hasilnya bahasa Inggris. Kalau misalnya mereka nggak ada, kalian bilang aja saya ada softwarenya, nanti dokter atau suster tinggal ngisi hasilnya aja. Dokumen yang selanjutnya adalah CV atau curriculum vitae atau riwayat hidup kalian dari pekerjaan, pendidikan, terus prestasi dan sebagainya. Dan biasanya format yang sering dipakai untuk mendaftar beasiswa-beasiswa di Eropa adalah format Europass. Nah, bikinnya tuh gampang banget. Aku bakal kasih link websitenya juga di deskripsi, karena kalian bisa bikin di website tersebut dan bisa diupdate kapan aja kalau misalnya kalian mau memperbarui CV kalian. Nah, sekarang kita masuk ke dokumen-dokumen yang sangat penting atau krusial. Yang pertama adalah karena case aku kemarin aku daftarnya S2 ya, jadi yang paling wajib itu adalah ijazah asli S1 aku dan transkrip asli S1 aku. Dan keduanya ini harus di apostyle. Jangan sampai nggak di apostyle karena nanti nggak bakal di forward sama KBRI. Jadi wajib di apostyle. Di apostyle itu diapakan? Di apostyle itu intinya kayak di legalkan kalau dokumen kalian itu nanti bakal dibawa ke luar negeri. Jadi kayak diakui gitu lah. Di apostyle ini kalian bisa daftarnya di AHU atau di Kementerian Hukum dan HAM di wilayah kalian masing-masing. Daftarnya itu online dan bayarnya itu kalau kemarin itu masih 150.000 per dokumen.
Kalau kalian pengen tahu proses apostel kayak gimana, kalian juga bisa nonton video aku udah bikin tutorial apostel dokumen di AHU atau di Kemenkumham. Jadi ijazah S1 dan transkrip S1 wajib yang asli dan wajib apostel, dan juga ijazah SMA aku dan transkrip SMA aku juga wajib diapostel. Itu sih. Kemudian dokumen yang krusial lainnya adalah aneksa. Aneksa itu sebenarnya kayak surat pernyataan, ada juga yang kayak formulir pendaftaran beasiswa ARIC ini. Jadi ada 3, aneksa 1, 2, 3. Nah, kalian bisa temukan formulir ini tuh di webnya ARIC yang tadi aku udah kasih tahu ya. Kalian tinggal klik di deskripsi aja. Mungkin aku bakal kasih gambaran secara generalnya aneksa ini apa. Jadi di sini aku sambil baca dokumen aku ya. Ini yang aku pakai kemarin waktu daftar di bulan April 2025. Entah nanti aneksanya itu masih sama atau enggak, aku kurang tahu. Tapi kurang lebihnya itu kemarin itu kayak gini. Jadi aneksa 1 itu kayak application formnya beasiswa ini. Kita tuh ngisinya pakai PDF ya, bukan tulis tangan, jadi kita edit di PDF. Aneksa 1 ini kayak kita milih mau study master atau bachelor, terus kita harus milih 2 opsi universitas. Jadi kemarin aku milih yang pertama itu University of Bucharest yang aku dapat, dan yang kedua itu aku juga pilih di Petroleum Gas University di Ploiești, itu masih di sekitar Bucharest juga. Kemudian kalian bakal ngisi jurusannya apa yang mau kalian ambil dan spesifikasinya apa. Di bagian aneksa 1 ini kalian juga bakal ngisi identitas kalian kayak nama, terus tanggal lahir, terus alamat, nomor HP, terus kontak person kalian, mungkin mama, papa, atau keluarga kalian juga boleh. Terus skill bahasa kalian itu punya skill bahasa apa aja. Habis itu ada juga kayak formulir untuk ngisi pengalaman kalian. Nah, kemarin itu yang harus kita isi itu professional experience kita ya, seperti job atau pekerjaan atau internship atau field work kalau di sini nulisnya. Di sini karena kemarin aku tuh belum kerja full time waktu aku daftar beasiswa ini, jadi aku isinya dengan pengalaman internship aku gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanya, Kak, aku belum ada pengalaman kerja, apakah ada peluang buat lolos? Ada ya, asalkan kalian juga punya pengalaman magang atau internship, itu juga masih berpeluang kok untuk lolos. Yang kedua itu adalah kalau kalian pernah dapat beasiswa sebelumnya atau training atau kursus gitu ya kali. Dan di sini kalian bisa list beasiswa atau training yang pernah kalian dapat sebelumnya. Di sini aku ngisi kayak Turkey Business Scholarship karena aku kemarin dapat YTB gitu kan, terus Erasmus dan lain-lain. Kemudian bagian selanjutnya itu motivasi kalian ya, kenapa kalian pengen lanjut kuliah di Romania, terus kayak kenapa kalian pengen ngambil jurusan tersebut di Romania. Bagian selanjutnya itu adalah khusus untuk yang apply S2 sama PhD atau S3, itu kalian harus ngisi project description. Jadi kayak rencana research kalian itu kayak gimana. Bagian selanjutnya itu adalah scientific activity. Kalau kalian punya project sebelumnya atau publication atau mungkin kayak jurnal, artikel dan lain-lain, nah kalian bisa ngelis di bagian ini. Kemudian udah sih untuk aneksa 1, selebihnya tinggal tanda tangan aja. Sekarang kita lanjut ke aneksa 2. Di sini aku mau bacain ada apa aja sih di aneksa 2. Jadi dia itu lebih kayak application form lagi, tapi di sini cuman data identitas kita kayak nama, nomor paspor, terus sebelumnya itu kita kuliah di mana, kita sekolah di mana. Habis itu kita apply di univ mana yang di Romania gitu kan. Terus language skills juga. Habis itu kita ada deklarasi tentang perjanjian dan kita bakal tanda tangan. Yang terakhir aneksa 3 ini juga cuman deklarasi aja sih. Kita kayak nulis nama, nomor paspor, terus tanda tangan gitu doang sih, kayak deklarasi kalau kita
setuju dengan term and condition dari beasiswa ARJ ini. Untuk kuotanya setiap tahun itu ada 40 orang di seluruh dunia. Waktu aku daftar kemarin yang diprioritaskan itu di Study Economic and Business Administration, Agricultural Science atau pertanian, Technical Science, Oil and Gas yang jadi priority. Sedangkan untuk yang other area atau jurusan lain itu bakal dipertimbangkan kalau misalnya masih ada kuotanya. Oke, jadi untuk berkas-berkasnya cuma itu aja. Proses seleksinya nanti teman-teman bakal kirim dokumen ke email KBRI Bukares. Nanti dari KBRI bakal di-forward ke kementerian. Karena beasiswa ini tuh cuma seleksi berkas alias tanpa wawancara, jadi tips dari aku yang pertama, format berkasnya harus bener-bener udah sesuai sama yang ditentuin sama beasiswanya. Yang kedua, ijazah transkrip wajib apostel. Yang ketiga, kalau masih ada dokumen yang kalian punya masih berbahasa Indonesia, itu wajib diterjemahkan secara tersumpah. Dan yang terakhir, KBRI itu melihat banget kerapihan dokumen kalian. Jadi kalian harus perhatiin order atau urutannya. Biasanya di KBRI itu bakalan ngepost cara kalian ngirimnya itu urutannya kayak gimana. Nah itu hal kecil tapi yang bisa berakibat fatal banget kalau kalian menyepelekan hal-hal kecil kayak gitu. Cukup sekian dari aku untuk sharing tentang beasiswa ini. Kalau kalian mau konsultasi ataupun mau review CV ataupun review motivation letter kalian bisa kontak aku lewat link yang ada di deskripsi. Nanti kita bisa diskusikan kayak gimana bagusnya untuk aplikasi kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe juga channel YouTube aku. Kalau kalian pengen tahu keseharian aku selama kuliah di Bukares di Romania, kalian juga bisa follow Instagram aku karena aku update banget tentang keseharian aku di sana. So, thank you yang udah nonton, semoga bermanfaat. Sukses selalu buat yang mau daftar di tahun 2026. Aku tunggu di Bukares ya. Aku tunggu di Romania ya. Bye.